anjing. Belum apa-apa dan nyeruput kopi anjing. Ya. Itulah perkenalan. Selamat datang di podcast perdana kita. Namanya apa? Jumate Bapak Gus. Nyekrak tenan tuh. Cuma kamu. Tak terpisah. Buat formalitas saya bisa dipanggil Bundan. Harus ngejak Bundan Prakosa Minana. Balai dia. Aja. Steve Jobs, Cuk. Yang kuda ini Konye. Panggil aja Konye. Yuk. Mana bang? Oke bang. Ya, kenalin gua Putra. Asu cek gue. Aja kakak gue. Kenalin, nama aku AJP. AJP, saya tweet. Kemarin pada ngikutin bola nggak sih? Pak klub favorit mah apa? Arsenal. Arsenal. Klub apa itu? Arsenal ditanding sama Persib Bandung, menang Persib Bandung. Gak apa-apa. Arsenal itu fans yang paling kok fans tasu bajingo lagi ngomong ke dewe lah Arsenal itu klub yang paling sabar. Dia itu menyerahkan tahta ke semuanya dulu kayak Liverpool. Tete. Asu tete. Kayak Liverpool, kayak MU, kayak City suruh menang dulu. Arsenal sabar dulu. Ini lama-lama degradasi. Enggak apa degradasi kan cuman musim ini aja enggak apa-apa. Incipin liga dulu ya. Ya enggak, belum. Emang sengaja strateginya Arsenal di bawah dulu. Besok waktu corona selesai Arsenal naik. Kemarin kan gua anjing. Aku itu ditelepon sama skip seru. Klub bola favorit apa tuh? Apa? Klub bola favorit Buntang FC. Buntang. Enak apa Buntang? Ada lah. Batang Persib Batang, Bang. Buntang FC mana ya tahu? Buntang Wiranto. Hancur. Oh, yang Nih maskonya anak duraka, nomornya bapaknya nggak di save nih anjing. Goblok. Pikir. Pause. Rasa lanjut. Mas Topik. Klub bola favorit. Kalau aku sih nggak suka bola ya. Jadi kalau untuk fanatik aja sih Persikabo, Bojonegoro. Persikabon des. Buntang FC sih kasih. Bubar. Ya wes satu boleh. Persikabo masih ya? Persikabo. Cira. Enggak ada. Aku juga nggak tahu sih. Persela aja. Persela masih nggak? Masih. Jawa aja mending cok. Ciri khas. Nah, enaknya kowe bahasa Jawa Indonesia. Campur lah. Saya penake lah. Persela aja kan? Isi Persela. Saya Persela wae. Ganti. Yo piye ngapain arep ganti? Persela itu kan Vokalisnya Raja ya? Anjing. Siapa? Jadi siapa? Ian Kasela. Ian Kasela jauh bangsa. Ora ngerti cuk aku cuk goblok. Aku Persela wae nih. Ya Persela ya. Aku sering mangan ning Lamongan. Super teran pakai banner apa? Lamongan. Warung 1001 malam. Oke. Ngomong-ngomong Lamongan, makanan favorit apa mas? Lamongan itu gadu. Bajingan. Gadu. Lamongan panganannya apa itu cuk? Nasi gurih. Nasi gurih apa gitu?
Ya, aku pernah makan yang Lamongan. Nasi gurih ini bancaan-bancaan kae. Ora, nasi goreng iki nasi biasa. Ah, Tapi buntelnya rasanya kan- asin. Heeh. ya kan yang gue santen ku gitu. Ya ora. Ya enggak. Buntele sego ki nggo sempak sing ada kubah. Bangsat. Pirang dino lho. Asem tuh. Iya apa tuh, Cuk? Iya apa? Mesti go gurih. Gure lho su. Tapi kan nek apa jenenge? Cengkarong ngerti ra? Udah bancaan. Cengaran yang omahku tuh, Cuk. Bancaan apa jenenge? Kondangan. Kan mesti ana go gurih to. Babakan panganan langsung konek Mas. Kopi iki Badoker aja. Ya wis lah, suka gurih. Go gurih. Ya wis. Lalu saya sendiri punya klub favorit di setiap negara. Oke. Indonesia, Mas. Indonesia Persidafon. Apa itu? Persidafon Dafon Sorong. Persidafon Dafon Sorong. Aku nggak tahu kabarnya sampai. Lu Petek Wangi kalau nggak salah main situ. Terus kalau Malaysia apa ya? 42 FC. Tok Dalang FC. Udah, Cuk. Angkang Mutu FC. Enggak sih. Kalau Spanyol ya punya Barcelona, Oke. Jerman Dortmund, Itali Inter, Inggris. kalau Inggris Chelsea. KTB FFH. Apa ya? Chelsea menang hoki, Keep Cuk. the blue flag. Apa? Isi apa sih KTB FFH? Keep the blues flag fly high. Wow. Gak ada gadro. The Blues. The Blues ya. Ngomong-ngomong bola, kita tahu ya, supporter bola itu kan fanatik banget. Tapi kayaknya nggak dari kita nggak ada sih. Iya. Nggak cuma bola sih yang fanatik, banyak seperti K-pop, anime, Politik apalagi ya enggak? politik. Itu kan pasti kebanyakan fanatik. Oh, sama sekarang ada yang baru Mas. Wah, Sepeda. fanatik sepeda. Ada yang lebih baru, layangan. Di desaku ada layangan. Layangan macam-macam, Cuk. Layangan bentuk pocong, bentuk kontol, Astagfirullah. macam-macam. Des Indonesia kreatif, Cuk. Enggak, kalau masalah sepeda tadi aku nggak paham sama orang-orang yang apa namanya? Cuma nyepeda keliling kampung tapi pakai helm. Emang enak. Enak, Cuk. Tanggoku ngono kuwi. Ya itu namanya muda-mudi sok sehat, semangat instastory ya. Oke. Kayak gitu. Konten Konten kreator. Konten. Siapa tahu itu tanggal lu YouTuber. Ya siapa ngerti ya. Ya, enggak ada yang tahu, cuma Tuhan yang tahu. Iya. Naik Asli mataku. naik pitondel. Hello guys, jangan lupa subscribe dan like, comment, and bla 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 bla. Bah. Balik ke topik fanatik. Kan sering ya sepak bola itu, kalau yang sepak bola khususnya Indonesia, saking fanatiknya, saking tawuran antar supporter. Kalau kemarin yang terbaru Liverpool kan juara nih. Fansnya itu fanatik banget. Gimana itu? Terakhir kalau nggak salah sebelumnya yang Liga Champion tahun kemarin, musim kemarin, kan pas menang lawan Barca itu comeback. Itu sampai ada fan Liverpool yang Masuk ke lapangan. selebrasi ke store apa sih jenenge? Sing dodolan Official merchandise. store. Official store Barcelona. Oke. Itu kan fanatik itu gimana ya? Terlalu lah, over lah. Penyakit nggak sih? Penyakit hati. Hasilnya penyakit hati gimana? Apa? Hasilnya penyakit hati gimana? Ya kayak gimana ya? Kayak terlalu menonjolkan gitu, Mas. Nggak terlalu berlebihan. Iya, menonjolkan. Kan sama aja kayak iri, dengki dan sebagainya. Padahal itu nggak diajarkan dalam agama kita. Iya. Dulu umat Nabi Muhammad nggak fanatik boleh sih, tapi nggak gitu-gitu loh. Ya bayangin, habis perang Badar menang. Terus ke Itu nggak mungkin juga kan selebrasi ke tempat Romawi jawab apa? Romawi sama Hore menang perang Badar, anjay. Ya cuma di agama Mas saja, Mas. Ya agama saya juga seperti itu, Mas. Agamanya apa, Mas? Islam, Mas. Anjing, aku apa? Saya kebetulan penganut apa ya?
Wikipedia. Goblok. Penganut independent nation. Apa ya? Apa itu? Agama saya. Bukan agama. Panutan. Tapi ngomong-ngomong soal agama, sekarang juga ada yang fanatik soal agama Indomie itu, Mas. Indomie. Bener nggak? Orang-orang pada suka Indomie terus pada diriin sendiri agama Indomie. Tapi nggak cuma Indomie sih, banyak kayak sepeda tadi, bubur bahkan ada kan bubur yang diaduk nggak diaduk. Iya. Itu bukan agama, Cuk. Ya kayak fanatisme aja. Itu ngapa sih? Kenapa orang-orang zaman sekarang menganggap perbedaan itu adalah masalah? Gak roh. Bangsa. Gak roh. Bridging-nya apik loh ini. Jawabannya gak roh. Gak paham, Cuk. Aku orangnya introvert, Cuk. Enggak, pasti kan kalian punya kan salah satu kesukaan yang paling disukai lah. Ya ada. Meme. Bajingan. Ya kayak rokok aja sih. Rokokku Surya, terus rokok dia Daniel. Terus dia melebih-lebihkan nih, Daniel enak, Surya rasanya kayak rokok. Nah, gitu loh, kayak terlalu enggak nyambung kalau rokok. Kalau rokok kan ya emang enggak ngaruh, emang yang bilang ngaruh siapa? Aku cuma bangsat kegiatan lebih fanatik. Misalnya kemarin yang paling sering kan K-pop gitu. Kan fanatik banget kan. Bisa berarti positif bagi boyband yang di apa ya istilahnya yang di fan lah. Tapi kan ada posisi negatifnya saat misalnya boyband itu melakukan kesalahan, terus ada orang yang ngasih kritik atau apa, pasti akan diserang kan. Topik keadilan hanya untuk Mereka yang good looking. mantap. Oke, nyambung situ. Kebanyakan fanatisme nggak cuma K-pop sih. Kalau mau bilang kaum hawa nggak enak aja anjing. Betina juga kasar sih. Aku nggak berani bahas K-pop, Cuk. Iya, nanti diserang Indomie. Ya, fanatisme kembali panas tidak lagi. Kan kalian punya kan salah satu hal yang paling kalian sukai. Nah, tapi kan kita punya batasan kalau ya udah sukanya cukup segini aja. Misalnya kalau saya suka Messi lah, ngefans Messi. Tapi pas Messi ngelakuin kesalahan, saya nggak juga benerin apa yang dia lakukan. Kayak aku kan juga punya idola nih, Jason Ranti. Kayak dia mau ngapain aja ya terserah dia. Orang kan setiap orang kan punya isi positif dan isi negatif. Nah, tapi kan nggak semua yang dilakukan Jason Ranti ditiru kan. Iya, pokoknya kan kalau idola ya emang ya udah serah dia, kayak seakan-akan kalau dia mengidolakan orang lain, terus pokoknya orang lain tersebut yang diidolakan harus melakukan sesuatu hal yang fansnya suka, kan ya nggak mungkin. Masa fansnya itu dewa, kan ya nggak mungkin. Kan hidup orang lain tuh ya tergantung dirinya sendiri gitu loh. Paham nggak? Nah, makanya itu nih poinnya fanatisme kan ya gitu. Nah, Misalnya ngefans ke seseorang, tiap seseorang itu ngelakuin apa aja, paling nggak ditiru. iya sih. Pernah nggak sih nemuin orang-orang yang gitu? Iya pernah sih. Langsung nggak langsung? Langsung setiap hari. Siapa? Ya, kayak gimana ya? Kayak apa ya? Kayak apa ya? Ya, pasti kita punya lah temen yang kayak gitulah. Pasti ada sih. Nah, paling nggak kalau untuk sekedar bikin spam story tentang itu nggak terlalu ganggu. Soalnya kan untuk story nggak mungkin juga kita lihat semuanya. Tapi terkadang kayak apa yang dia lakukan berlebihan itu blank aku. Itunya petengnya gitu. Oh lampunya mati, urung dhisik. Nggak kayak kita lihat Hitler, Adolf Hitler. Itu kan juga berawal dari fanatisme kan. Dia terlalu fanatis sama paham dia bahwa sebenarnya orang Jerman itu di atas semua ras lain di dunia. Makanya dia melakukan pembantaian itu. Emang kowe ngerti, emang kowe urip pas zamane Hitler kan gur kondone, gur katanya Ngerti, Cok. Hitler Ya. bikin tim bubur sing diaduk. Bajingan. kok iso Hitler itu mati di Garut. Nah, konspirasi
konspirasi, Cuk. Emang konspirasi tapi Hitler itu konspirasi udah ya. reinkarnasi dari kucing ya. Kan tahu kucing ya. Iya sih. Enggak, maksudnya gitu. Fanatisme itu enggak sepenuhnya negatif. Tapi terkadang fanatisme bisa mendorong seseorang untuk melakukan hal negatif. Iya. Asu tanggapannya ke dia ya mandek podcastnya bangsa. Ya tergantung perseorangan sih kalau menurutku kalau soal fanatisme itu. Ya intinya itu ya kalau ngefans sama seseorang tuh ya sewajarnya aja, nggak usah berlebihan. Kalau berlebihan tuh nggak baik, kayak 2 anak lebih baik gitu, 3 anak ribet. Anjing. Ya segitu ya. Tapi ngomongin Hitler, orang Indonesia juga masih banyak yang mengidolakan Hitler sih. Ya, cara sembunyi-sembunyi. Ya. Salah satunya yang itu apa namanya? Suaminya pedangdut. Anjing. Adam mesti lagi. Siapa itu? Enggak komisnya kuwi orang ini. Ya tuh kumisnya itu full. Nah, Tapi Haji Jojon kuwi lagi ini. Cuk, tapi zaman SMA nek buku sejarah kumisnya ngene, Cuk, kumisnya setengah, Cuk. Di foto kok ngendi foto zaman SMA, Cuk, nek buku sejarah. Siapa ya? Pak Hitler. Lah ya Hitler. Ini yang dimaksud Adam Seno. Adam Hawa Soalnya itu. Inul, Cok. Soalnya Inul Pak Adam. Enggak. Ohnya ini pernah enggak fanatik segitu? Iya. Dulu awalan masuk kuliah ya. Dia baca buku Tan Malaka. Oke. Ya bikin story pasti kopi, rokok, quotes Tan Malaka. Iya. Itu kan adalah bentuk fanatisme kan? Iya sih. Nah, apa yang kau rasakan saat itulah? Atau saat inilah menyesali atau Menyesali sebenarnya sih kalau soal fanatisme sih. Soalnya pun kan kayak dari dulu zaman maba itu kayak gimana ya? Kayak circle-nya itu anak-anak aktivis ya. Aktivis. Anak aktivis Apa tahu terakhir sendiri. kali? Ya, circle itu anak aktivis, bacaannya. Cindy tuh sih kamu. Enggak tahu, pokoknya nggak tahu. Apakah ada yang merasa? apakah kalian Komen salah di bawah. satunya? Iya. Intinya itulah selalu ngomongin politik itulah. Ya saya tak langsung kan aku kedoktrin kan ke bawah. Terus kan aku penasaran nih kan sebagai anak maksudnya maba yang nggak tahu apa-apa ya udah sedikit baca-baca soal biografi seorang tokoh sejarawan, seorang politik zaman dulu, seorang pahlawan lah, jangan pahlawan Indonesia zaman dulu gitu. Terus aku baca-baca, ya udah aku tertarik sama Pak Tan Malaka. Soalnya tuh dia tuh tokoh Kayak ngomongnya wagu Keren. tenan kayaknya. As. keren. Berarti kan fanatisme bisa menular. bisa menular. Tapi menurut aku itu fanatisme itu kayak dari masa peralihan gitu loh. Jadi misal yang sebelumnya nggak tahu jadi tahu, nah kita itu Mencari berusaha tahu. mengikuti gitu loh. Kayak misal lagu, Nah, kita sebelumnya belum pernah dengar, belum pernah tahu, terus tahu salah satu musisi, nah kita jadi fans lah. Kalau yang fanatik ya sampai pasti ikut nonton konser, ikut Nah, kegiatannya, tiap apa-apa kegiatannya itu kita ikutin gitu loh. Sama kayak Mas Ivan tadi, peralihan dari dunia SMA ke kuliah. Nah itu kan di SMA itu ibaratnya gimana ya, masa-masa yang paling indah kan di SMA. Nah, Tapi menurut Mas punya pas kuliah, Mas. beda konteks, Mas. nah dari masa SMA yang kita cuma hahihi, masuk ke kuliah kita bertemu dengan berbagai kepala dari Berbagai penjuru negara. Oh, maaf. berbagai penjuru Daerah. Nusantara. Tapi hilang saat negara api menyerang. Ya benar, itu The Berarti- Legend of Yang saya tangkap kan, fanatisme Naruto. itu kita menemukan hal baru yang sebelumnya belum pernah kita temui. Wah, keren nih. nah Nah, kita tindak lanjuti, akhirnya suka sampai suka itu berlebihan. ya Ketika kurang lebih seperti itu. kayak fase hidup loh. Kalau dulu kan orang dulu kan bayi kecil, alay, remaja, dewasa. Ya. Fase alay kan berarti pernah kan kita dulu alay bikin Facebook pakai nama-nama aneh gitu. Ya, aku jadi Akyu gitu. Nah, Pernah nih zaman SMP. Zaman-zaman alay. Kelas 1 SMP nih. masuk Pokoknya alay banget lah.
sampai-sampai buat kaos yang belakangnya ada nama. Ya pakai huruf alay. Tahu kan huruf alay zaman dulu? I aja pakai angka 1. A itu pakai angka 4 kalau enggak @ terus pakai apostrof, pakai titik, pokoknya macam-macam. Nah, bayangin dulu waktu kelas 7 SMP buat kaos seperti itu, terus jalan-jalan ke kota dengan PD-nya. Ivan nulisnya 1F4N. Tapi ngomong-ngomong soal masa alay, sekarang itu terulang lagi loh. Emang bener sejarah itu nggak bakal terjadi tapi polanya terulang. Bener. Nah, untuk saat ini typing jamet itu kan muncul lagi. Oh, itu gini. Nah, kita kan berhasil melewati fase alay karena bertemu hal-hal baru. Nah, kita kan flashback kalau lihat fase alay dulu kan, kok dulu gini banget ya. Iya. Nah, gimana untuk orang-orang yang fanatik ini sebutlah terjebak di fase itu? Kalau misalnya jamet-jamet itu kan mereka emang mengenalnya baru itu, nggak tahu pandangan lain tentang orang-orang yang berpikir tentang itu kan, jadi kan ya cuma berkutat di situ, jadi nggak bisa keluar dari fase itu. Jadi kalau mau keluar itu emang biasanya susah sih. Kayak misal di dunia sosmed itu ada permainan yang namanya role player. Nah, itu seseorang RP nah. Seseorang menjadi orang lain. Nah, biasanya orang-orang yang terjun di situ itu susah buat keluarnya itu loh. Nah, sama kayak itu tadi. Misal kita udah masuk ke dalam lingkup suatu lingkup, nah itu mungkin kita untuk keluar itu agak susah itu. Berarti kan fanatisme ini kan, misalnya fanatisme itu suatu pandangan. Kita melihat sebuah objek terlalu berlebihan sampai menutup pandangan yang lainnya kan. Ya kurang lebih Ya seperti itu. Ya seakan-akan mendewakan lah. Kayak apa yang dilakukan selalu benar gitu. Tapi yang paling males itu kalau ketika ada seseorang yang fanatisme terhadap sesuatu hal atau seseorang atau apapun itu, sampai-sampai dia menjudge atau menjatuhkan seseorang yang tidak mengidolakan atau apapun itu dewanya gitu. Kayak intinya itu seperti itu. Tapi nggak semua orang bisa berpikir kayak gitu. Enggak, Kalau udah fanatik, bodo ya amat. udah itu paling bener. Paling bener bodo amat. Makanya kalau dikritik atau dikasih masukan pasti Malah. marah-marah. Karena dia punya pandangan sendiri. Nah, setiap orang kan punya pandangan sendiri-sendiri gitu. Yaitu kembali pribadi masing-masing sih. Nah, itu sih kalau Kita nggak bisa menyalahkan seseorang fanatik atau tidak. Cuman ya fanatik itu seperti terlalu berlebihan gitu ya. Nah, kalau sebenarnya pribadi sih lihat orang fanatik nggak masalah ya dari saya pribadi. Tapi kalau sudah kelihatan batas sampai merugikan orang lain, itu yang harus jadi masalah kan. Kan sering kan terlalu fanatik itu jatuhnya bukan ke positif tapi kebanyakan yang negatifnya kan. Iya. Anjing iya. Nggak, emang efeknya kayak gitu mas. Jadi kayak aku kan mainnya PUBG nih. Ya. kita teman main Ngerti ya? Enggak, kan adikku mainnya FF. Ya. Saling hujat gitu ya. nah Enggak. iya Aku kan nggak fanatik ya. Ya. Ya main aja lah ya. Tapi adikmu fanatik gitu. Fanatik. Sampai rumahnya pintunya dilepas itu. Anjing. Kan kalau di Free Fire kan rodanya bentuk apa? Segi 6 ya kayaknya. murah cuk. Ya pokoknya Segi 6, enggak 8 bit lah pokoknya. 8 bit. 8 bit. Nah, adikku tuh bilangin gitu marah. Terus Trigger. ke-trigger. Ya, Langsung jelek-jelekin PUBG gitu. Oh. Padahal emang kenyataannya gitu. kakak adik Ah. nah, Efeknya fanatik seperti itu. mas main apa Mobile Legends? Hah? Mas main Mobile Ora Legends? Ome TV ya. Bangsat. Nah, ini sebagai kakak yang adiknya terkena kasus fanatisme ini. Terkena sindrom fanatik. Sindrom. Sebagai kakak gimana pandangannya? Ya kalau menurutku sih kayak
berlebihan banget itu. Tapi mengganggu nggak sih? Ya enggak, maksudnya malah jadi hiburan cuy. Ada bahan hujat gitu. Anjing, berarti yang salah Anda, ini yang salah Anda, anjing. Ya kan biasanya apa sih game bocil, game Nggak ada pintu nggak ya. ada pintu, apaan beat. Jamur. Jadi kan menjamur nggak bisa di real life, di FF aja. Rodanya segi 6 tapi kok jalannya lancar ya. Tapi buat game susah tuh. Main battle royale kok sama pet gitu ya. Iya. Kan ada kayak kucing, anjing itu buat apa? Kok tahu? PUBG ada, Cuk. Emang ada? Kan burung itu. Burung apa? Ababil? Enggak, aneh PUBG karakter kau. Baru sih Nggak tahu sih. Aku main PUBG terakhir season 1 tahun yang lalu kayaknya. cara main game. Asyik begleng. Oh, kali crop namanya. Selawi menit. Terus ya masalah Fortnite juga tuh kayak game gimana? Gamenya sih dewasa. Karena bocil jarang sih yang download Fortnite ya. Iya. Karena nggak semua bocil punya PC yang memadai. Itu. Kita sebagai kalangan yang sudah Beranjak beranjak dewasa. dewasa aja. Kita. Beranjak dewasa. Lang bopon anjir. Tapi kalau dilihat-lihat juga kayak gak masuk akal ya. Masa apa namanya? Baru-baru gitu ya. Terus bangun rumah. Bangun apa? Gubuk ya? Iya. Bangun gubuk. Itu mau Bikin base lah. itu mau bar apa mau jadi kontraktor? Kayaknya itu yang buat anak kontraktor. Iya, Cuk. Itu mungkin Masuk akal. developernya itu Jurusan sipil. jurusan sipil. Ah, Engineering. engineering. Nah, ngomong soal jurusan, kan ada juga kan beberapa jurusan yang terlalu fanatik Ya, mendewakan. mahasiswanya. Iya, aku juga punya temen sih. Ya. Itu. Maksudnya ngaku-ngaku teknik lah. Padahal vokasi. Padahal sekolah ya. Iya, sekolah vokasi. Sampai-sampai fakultasnya nggak diakuin. Iya, Yo, diakuin. Kalau ditanya teknik gitu. teknik aja. Dan dia tuh terlalu fanatik gitu. Sampai-sampai dia ngikutin trennya anak-anak teknik gitu. Jadi gondrong. Anjay. Anjay. Aja. Gondrong rambut semir ya. Iya. Mumpung libur corona aja ya. Jadi jamet. Ada yang sampai gondrong. Terus biar dikira anak teknik apa gimana juga nggak tahu tuh. Tapi gini Mas, gondrong itu mengibaratkan suatu kebebasan. Aku sebagai kaum gondrong itu gimana ya? Ya cuman mau mengekspresikan diri aja sih lah. Bayangin waktu kaderisasi disuruh botak 3 kali kan kayak gimana ya? Kayak mangkel lah, dongkol lah, dalam hati. Ya mau nggak mau kan kita panjangin rambut waktu dilantik kan ya. Ya itulah sebagai sebuah Kaum mendem ekspresian ini. diri. Iya. Tapi kaum gondrong juga sering fanatik lah. Iya. Nah, kadang ada kumpulan orang gondrong, temannya satu nggak gondrong itu kan pasti Dihujat. Iya. Terus sebagai kaum gondrong ada penyesalan nggak ya? Kalau aku sih nggak gitu sih. Kalau aku sih orangnya santai. Soalnya kemarin temanku juga ada yang cerita katanya pas gondrong tuh pengen potong. Alasannya kenapa ya? Alasannya kayak Tahu nggak Mas? kayak nggak ada rano sing nyawang. Iya sih. Ya, Istilahnya kalau bahasa Indonesianya tuh kayak Dekil nggak- gitu. dekil, nggak ada yang lirik lah. Yang lirik. tapi juga ya gondrong itu ya ada juga bentuk penyesalan kan kayak sebuah apa namanya sebuah gondrong itu adalah sebuah apa ya lali sebenarnya Selebrasi. dia sebuah percobaan lah intinya kan kita belum pernah gondrong jadi kan ya nggak tahu mimik wajahnya atau gimana waktu gondrong. Nah waktu gondrong nih rambut udah sebahu ngaca anjay muka gua gokil anjing gondrong dekil. Ya ada sih penyesalan. Tadi katanya nggak ada mas. Ya aku penyesalan. Ini podcastnya berjalan. Pernyataan Anda itu kontradiktif gitu loh. Iya. Itu gimana itu? Anda penyesalannya nggak kooperatif. Nggak kooperatif. Kapan seorang kunyit Berbicara lurus apa adanya. nah, setiap argumen yang dia kemukakan pasti disangka dia sendiri.
Dia mau jalan lurus, dia yang menghalangi sendiri. Soalnya jalan-jalanku banyak, Cuk. Bercabang. Jadi Jalan muter-muter jamu dulu. sendiri ya. Ditapeng. Muter-muter dulu, Cuk. Ya penyesalan tuh pasti ada sih, tapi ya nggak apa-apa. Soalnya sebuah pilihan tuh harus diselesaikan gitu. Pasti kan ada tahapan jenuh, gondrong pengen punya pacar, jadi potong rambut lah gitu. Padahal kan belum fanatik, Cuk. Ya nggak perlu fanatik sih kalau aku, kalau soal apapun aku kalau mengidolakan sesuatu nggak terlalu fanatik sih. Kalau gondrong fanatik itu biasanya rambut gondrong, rokoknya Surya, bacaannya itu Tan Malaka. Tan Malaka itu. Kalau nggak itu Ibadahnya Kalau senja. sudah nongkrong itu bicaranya politik. Nah, itu. Nongkrongnya di kopi seni. Kopi seni. Cik disebut sebut merek. Cuk. Itu mana Mas kopi seni? Nggak ngerti kok sini taunya seni Cuk. Oh iya. Tapi kan kita sebagai orang biasa lah, kalau lihat orang fanatik itu risih nggak sih atau biasa aja? Karena kan ada beberapa orang yang kalau lihat orang fanatik, ih apaan sih sampai segitunya itu. Kalau aku pribadi sih biasa aja sih, soalnya tuh kayak kalau aku sendiri pun nggak begitu update di media sosial sih, kayak bodo amat itu sama lingkungan sekitar selama nggak menyinggung aku sih. Nah, itu Kau mendem iya. ya gitu sih kalau aku sih. Mendembako aja. Tapi kalau zaman sekarang tuh kayak banyak orang yang sosokan fanatik tapi jatuhnya mempermalukan dirinya sendiri. Kayak dia tuh fanatik tapi cuma karbitan. Kayak fans bola gitu. Nah, kayak Fans karbitan. Jadi kayak dia tuh cuma ikut-ikutan. kayak ngefans sama Real Madrid taunya cuma Ronaldo gitu. Nah, kayak ini Kayak apa Ronaldo di Real Madrid terus pindah ke Juventus, terus fansnya ganti Juventus. Nah itu Kan sama pemainnya, enggak Iya. kayak fanatik sama Benfica, tapi lakukannya cuma berhadapan. Enggak, maksudnya gini loh. Kalau mempermalukan diri sendiri tuh kayak misalnya tadi ngefans sama sesuatu lah ya. Ya. Tapi cuma ikut-ikutan. Terus dia tuh ketemu sama sesama fans. Tapi Kan mesti kan bahasannya tentang hal hal itu. Nah, Dan ketika ditanya lebih mendalam, nggak tahu. dia nggak tahu. Nah, Kan jatuhnya malah mempermalukan dirinya sendiri. enggak sih, kalau itu enggak memalukan sih. Mempermalukan kalau dia setelah tahu hal itu story-nya tiap hari tentang itu. Ada orang yang berbeda tentang itu pasti disangka argumennya. Atau enggak dia istilahnya ngajak-ngajak untuk join the Pokoknya fanatik. semua jelek selalu yang saya Anut. nah, itu sih. Tapi kalau menurutku tetap mempermalukan diri sendiri sih Mas. Kayak sebagai temen tuh jadi kayak ilfil gitu. Itu kan iya. Pandangan tiap orang kan beda-beda. Iya, Kayak apa sih? Padahal apa namanya? Story-nya tiap hari tentang itu gitu ya. Terus pas ketemu sesama fans iyalah fans ya sebutannya. Fans ditanya lebih mendalam nggak tahu. Itu kan sebagai teman jadi ilfil gitu. Tapi kita kalau misalnya hobi atau nemuin hal baru kan pasti berawal dari situ kan. Dari ketemu nih misalnya saya sendiri ngefans sama Barcelona. Saya tahu pertama dari Messi. Cuma Messi lah. Terus habis itu lama-lama kita ngulik lagi lah sejarahnya gimana, tentang perkembangan klubnya gimana. Nah, tapi kadang ada beberapa orang yang nyabangnya cuma ngefansnya sama Messi. Jadi kalau ya taunya tentang cuma Barcelona di era Messi aja. Iya. Jadi itu saya kembali sama pribadi masing-masing deh. Soal dia ya udahlah fanatik taunya segini tapi mulutnya yang lebih banyak keluar-keluar, atau dia yang lebih banyak aktif untuk ngulik tapi lebih banyak diemnya. Iya, itu. Diem itu Mas. Kalau mau fanatik keluar-keluar ya perbanyak literasi terlebih dahulu. Jadi nggak anjay, nggak cuma sekedar keluar-keluar aja. Keluar-keluar ikut temen. banyak teori anjay, ya materi kan. Bisa uas tentang fans anjay. Nah, jadi intinya fanatik itu baik apa buruk? Satu-satu. Saya tweet Mas Topik. Kalau dari aku sih
Enggak sih. Lagi tidak merugikan orang lain itu wajar lah. Masuk tuh. Kalau menurutku sih buruk ya. Yo. Karena dari fanatik itu bisa mempengaruhi ke segala hal gitu. Ke hal buruk pun besar peluangnya gitu. Iya. Masalah apapun lah. Maksudnya masalah pertemanan mungkin pecah gara-gara terlalu fanatik terhadap apa. Karena temannya tidak mengikuti apa namanya? Hal yang dia suka. Yang dia suka jadi dijauhi temennya apa gimana. Liman. Kalau aku sih rusak, Cuk. Soalnya tuh fana tuh rusak. Tik itu kosmetik. Anjing fana rusak kok ngendi, Cuk? Fana ya artinya apa? rusak, Cuk. Dunia fana. Fana ki semu, Cuk. Semu, Cuk. Semu. Samar-samar Itu palsu itu loh. palsu. Tapi Agama diajar sopo? agama rusak, Cuk. Apa? Maksudnya? Oh, Cuk sing nggon sifat apa jenenge? Sing Adam, mukhalawatul hawadisi. Enggak dong. Ya binasi. Udah lupa saya. Panai rusak, tik kosmetik, merusak kosmetik, dimarahin cewek lah. Anjing. Kalau aku sih biasa aja sih kalau fanatik, soalnya pun dari aku pribadi orangnya cuek banget sih. Kalau menurut saya fanatik bisa berlaku buruk juga sih. Soalnya kan kalau fanatik kita hanya menutup pandangan kita dari hal lain. Jadi susah untuk kita berkembang. Misalnya kalau kita suka sama artis luar negeri lah, suka ini. Nah, pasti kan apa yang dia lakuin bakal kita tiru juga kan. Kadang itu juga nggak sesuai dengan batasan-batasan yang kita miliki. Kalau menurut kalian gimana? Pasti ada yang komen itu kan. Jangan lupa like, subscribe, Hai. and style lah. Ya sekian. Tapi juga menurutku fanatik ada baiknya juga sih, Mas. Contoh. Ya kayak itu tadi. Kan mesti kan nambah pertemanan ya. Nambah relasi. Nambah relasi, bisa nambah kegiatan lah ya. Daripada tiap hari coli ya kan. Kan ada kegiatan kumpul kebo ya. Sama teman-temannya yang sejalan lah ya. Tapi nih kalau fansnya Maria Ozawa, kumpulnya bejok pendung Maria Ozawa. Yo. Enggak. Wis ra masuk. Rusak Itu cuma fans artis bokep. Enggak enak, kowe ngerti apa perkumpulan artis bokep, ngefans karo artis bokep ini. Ya nanti. Enggak enak. Nek masalah bukit beda, Cuk. Oh beda. Ya fansnya Maria Ozawa karo Sora Awi ketemu. Sama. Bar. Sharing gitu loh. Pemersatu. Sharing. Ya. Pemersatu. Sharing. Pokoknya beda ya pokoknya. Bokep itu pemersatu. Sharing is caring. Nah, fans fanatik nggak berlaku buat bokep. Iya. Oke. Kayak fans fanatiknya Net Gede. Misalnya, tocil. Bajing. Tapi jangan gitu, Cuk. Kalau semuanya kamu bilang tocil sama cewek itu kesannya itu Bershaming tuh. kayak gimana? Tatak Ya? shaming. Pelecehan. Tatak shaming. Kayak pelecehan seksual tuh si ceweknya itu kayak Enggak baik. Insecure. kayak insecure gitu kayak Tapi- merenung. Iya, tapi cowok biasanya juga bangsat. Emang bangsa. Ngomonginnya di belakang. Enggak. Cuk. Ngomong-ngomong tocil, tapi kalau dibukaan juga dikenyot. Bangsa. Bangsa 18 plus den. Jadi intinya fanatik pasti ada baik buruknya. Tinggal gimana orang itu Menyikapinya. menyikapinya. Fanatik boleh, goblok Nah, jangan. selama nggak merugikan orang lain. Mungkin ada tambahan? ST1. Bangsat. Jangan lupa SMU anjay. Ya, ini episode pertama podcast kita. Sampai jumpa di episode 2. Langsung Langsung pes. episode loh.